Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini. Kita bertepatan juga dengan malam nisfu Sya'ban untuk senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sholawat dan juga membaca Al-Qur'an sebagaimana yang didhawuhkan oleh Syekhuna guru kami, membaca surat Yasin sebanyak 3 kali balikan dan saling memohon maaf karena amal kita di story. Jadi mudah-mudahan di malam nisfu Sya'ban ini stemik sekolah tinggi ilmu manajemen informatika dan komputer DCI data, pasti D nya data, C nya komputer, I nya informatika. Isn't right? Jadi saya sedang berhadapan dengan mahasiswa dan mahasiswi yang cerdas secara teknologi, betul? Betul, amin. Insya Allah. Produk hacker Indonesia, BHI. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam ini malam yang penuh dengan keberkahan dan malam yang senantiasa mendatangkan hidayah bagi kita semua, insya Allah. Walau boleh tahu ini angkatan berapa, semester berapa semuanya? Tingkat akhir. Oh, tingkat akhir semua. Campur-campur. Diwajibkan atau sunnah? Yang mau datang gitu, nggak ada absen. Biasanya kampus yang lain suka di absennya, nggak hadir, mengurang kehadiran. Oh, ini bebas. Ini umum juga, Pak. Oh, umum juga. Ada, ya, Pak. Ada yang dari kampus lain? Loba gini kan. Curiga dari stimiknya mah, oh ini kan ya. Misalnya ada Mana yang dari stimiknya? Oh, saya mau dari sini. Ngerinya. Wah, ini bahaya. Ternyata mahasiswi stimik itu cantik-cantik dan soleh-soleha. Tapi laki-lakinya juga nggak kalah soleh dan ganteng. Hari mun bubuhan jeung barudak stimik ngobrolna di naon sih di micet. Iya maksudnya di naon MIRC gitu. Lewat apa sih? Lewat programming gitu. Lewat bahasa coding Python gitu. PHP, Pak. pakai PHP, pakai JavaScript gitu. Rudet hirup mananya, aduh.
Alhamdulillah wa syukurillah, salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan yang terhormat Bapak Nana selaku lulusan kemahasiswaan dari STIMIK DCI Tasikmalaya. Semoga Pak Nana dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada Ketua LDK Kampus STIMIK DCI Tasikmalaya, Kang Ustadz Wafa. Semoga Masya Allah. Insya Allah kasih dan kawin Jawab berapa? Usia berapa sih? Udah nikah belum? Belum. Usia berapa? 21. Mau nggak punya laki-laki suami yang soleh, mau nggak? Kamu lagi sare, kamu disolatin. Hah? Salam hormat buat teman-teman Mewah Project, Tekor dan kawan-kawan. Terima kasih, dan juga teman-teman dari Daftarin ID dan juga lain-lainnya. Sponsor, sponsor mana ya? Dan tidak lupa saya sampaikan salam hormat, salam cinta, salam sayang buat mahasiswa-mahasiswi STIMIK DCI Tasikmalaya. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya, insyaallah. Amin ya Allah. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Langsung aja sesi pertanyaan lah. Amplopnya di belakang. Ini amplopnya di astagfirullah. Udah mau nanya amplop sieun. Sieun saleutik. Beneran dia Ustaz amplop mana datang tadi jemput urang mah pulang tadi antar. Moal eleh jeung Lampung. Hurung di kampus, hurung itu iya. Oh, irung. Eta irung. Hurung di kampus hayu urang ngaji, ngariung ngaji naon nu pangsaena nyaeta ngaji diri. Ngaji diri siapa saya, mau kemana saya, ngapain aja saya, kemana saya. Maka kalau kita naik Grab, naik Go-Kart, or Maxim, kita pasti harus menentukan dulu arahnya. Bahkan di permainan Mobile Legend level Mythic, maaf yang masih epic, mana cukup. Yang di level Mythic saja main games itu harus ditentukan dulu siapa yang mau jadi roamer, XP lane, jungler, mage, dan juga apa? Gold line harus ditentukan dulu. Kalau nggak ditentukan maka akan terjadi kekacauan dan penurunan bintang. Saya nggak terlalu hafal karena saya sibuk ngafalin Quran. Masya Allah. Mythic. Isi udah ngawaduh kan Rara. Medal Mythic. Uranus level 57 se-DIY Yogyakarta. Budak kurang online euy. Sedang tadi rek ngaji ngawaduk manehna ya berarti. Ya. Info job. Nganggepna joki. Sampai ketemu di Land of Dawn. Jadi saya itu nggak suka main Mobile Legends tadinya. Tapi karena ngelihat ayah istri sama anak saya lagi berantem, ternyata anak saya lagi main Mobile Legends. Terus saya tuh tanya, kamu tuh kenapa disuruh panggil mama tuh susah? Kata anak saya, ya karena aku tuh lagi main Mobile Legends. Kalau lagi push rank, nanti kalau aku tinggalin nanti aku AFK. AFK itu apa? Papa nggak akan paham kalau papa nggak download. Terus aku bilang, aku nggak mungkin download, nggak mungkin. Malamnya Mobile Legends. Papa download nemenin kamu. Akhirnya saya temenin ke dia. Tapi ada misi saya itu nemenin anak saya main Mobile Legends. Itu salah satunya adalah saya pengen pembuktian manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil.
Maka akhirnya saya buktiin kalau saya serius dalam main Mobile Legends itu saya bisa menyampai satu titik yang orang-orang tuh pengen, yaitu level mythic. Rata-rata kan orang pengen level mythic ya, karena apa, gengsi apa nggak tahu lah. Tapi ya saya sih biasa aja karena buat saya biasa. Tapi gini maksud saya, ada pembelajarannya. Jadi saya main itu untuk sampai ke level mythic itu memang satu ya di gendong. Enggak, yang kedua yang paling penting itu saya pelajari hero. Itu saya pelajari karena saya harus tahu kalau saya mau kemana. Saya mau ke mythic. Oh, tahapannya itu dari warrior, elite, terus itu kan ada tahapannya epic, terus apa lagi legendary, baru kemudian ke mythic, mythical honor dan seterusnya. Nah, saya tuh bikin tujuan dulu. Lalu kemudian saya pelajari hero-nya itu karakternya kayak gimana. Ini contoh aja, nanti saya bahas di pengajian. Lalu saya pelajari hero yang saya suka tuh apa. Yang jelas saya nggak pernah pakai hero perempuan, bukan mahram, itu nggak boleh. Aurat. Jadi orang mau pakai si cici, aurat stop yuk. Langsung dibulti orang, paes ya. Jadi saya nggak pernah pakai hero perempuan. Semuanya hero-nya saya laki-laki. Akhirnya saya pelajari lewat YouTube karena ada yang sudah pernah sukses. Maka kalau pengen sukses di main Mobile Legends itu pelajari dari orang-orang yang pernah sukses. Saya pelajari. Oh ada plannya gini. Oh pakai emblemnya ini. Oh spellnya ini. Oh harus belanjanya ini. Oh susunannya begini. Oh begini-begini. Oh kalau menghadapi 2 magi begini. Kalau ada 2 marksman harus begini. Maka item-itemnya saya sesuaikan dengan untuk counter di hero-nya. Akhirnya saya buktiin sama Kansa. Terus Kansa bilang, Papa gitu. Papa tuh dulu sama aku. Sekarang kenapa Papa mythic aku masih epic. Lalu aku kasih tahu ke dia. Sama kayak kehidupan. Kalau kamu serius, sebetulnya kamu bisa sukses. Sekarang hidup kamu tinggal milih. Kamu main game terus. Orang yang main games itu ada yang sukses dan bisa menghasilkan uang. Kenapa kamu main games lalu jadi lupa belajar, lupa ngaji? Kenapa games yang ada di tangan kamu malah merusak hidup kamu? Sedangkan games di tangan orang itu bisa ngasilin uang. Kenapa games di tangan kamu jadi ngabisin waktu? Sedangkan games di tangan orang lain bisa menghasilkan sesuatu. Akhirnya dia mikir. Maka saya kasih tahu kalau games posisinya untuk sekedar membahagiakan kehidupan kita, maka nggak boleh stres main games. Push rank itu anggap aja sedang bintang dan membahagiakan lawan. Itu akhirnya kita lebih ringan dan menghindari bacot-bacot yang tidak penting. Nah, begitu juga dalam kehidupan. Kita mau kuliah, pertanyaannya, yang mau kuliah kita atau orang tua kita? Maka selama kita kuliah itu motivasinya adalah bukan Allah, mohon maaf ya, langsung aja ya. Motivasinya bukan Allah, maka pasti kuliah kita akan stres. Ada nggak orang yang stres gara-gara kuliah? Ada. Ada yang stres gara-gara skripsi? Ma'ahbabta syai'an illa kuntalahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Kata Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam. Jadi akhirnya saya mendapati bahwa yang kuliah itu harus menjadikan IPK itu bukan indeks prestasi kumulatif, tapi indeks prestasi ketakwaan. Itu levelnya beda nanti tarikannya. Makanya kenapa daya dorong kita itu harus daya dorong tentang cinta. Kalau daya dorongnya bukan cinta, maka daya geraknya kita itu akan seadanya aja, sekadarnya aja. Beda. Kamu kalau mencintai seseorang, kamu akan all out. Apapun akan dilakukan buat dia. Malam minggu hujan-hujanan, siap. Ayah nanti kamu kalau hujan-hujanan kamu sakit. Gak usah pikirin aku lebih ngawatirin kamu. Ayah utah kayak gitu. Ada gitu ya. Ya baru misalkan ke kafe malam minggu di Tasik yang nuker bobogohan teh sok kayak ngacak-ngacak tuh mana. Sok kayak datangan untuk kemudian bilang, tolong ya kalau nggak benar-benar sayang sama dia, jangan deketin dia. Kamu siapanya dia emang ya? Bukan siapa-siapa. Jadi saya suka gemes kadang melihat yang pacaran karena nggak tega bahwa wanita itu ternyata adalah seseorang yang disayangi dan dicintai oleh ayah. Dia adalah seorang wanita yang disayangi oleh ayah. Maka laki-laki jangan pernah menyakiti hati perempuan yang ada di sini. Kalau saya bilang jangan ngilang. Kan kamu bilang cinta kemudian pergi biarin begitu saja. Apalagi kamu bilang cinta merajut rangkaian ikatan asmara, tapi kemudian kamu menghilangkan keperawanannya. Innalillah. Pagi, siang, sore ingetin sholat, malam ke oyo.
Astagfirullahaladzim. Niat ngekos supaya semangat kuliah, ternyata kosan dipakai zina. Nggak boleh. Emang boleh sepakta itu? Karena kan saya juga dulu kuliah, jadi saya kepikiran. Maka saya suka bilangin dulu, ngaji yang paling nikmat tahu siapa kita, siapa Allah. Siapa kita di hadapan Allah, bagaimana Allah di dalam hati kita. Lalu kemudian dari mana kita, mau kemana kita, ngapain aja kita. Ya, kita akan bahas insya Allah beres jam 3 subuh. Ya. Siap, oh, Allah siap, bisa mundur. Nih, maka yang pertama siapa kita? Dan bagaimana Allah bagi diri kita. Kita ini hina di hadapan Allah, dan Allah itu mulia dalam hati kita. Maka saya suka tanya, kenapa kita itu harus menyembah Allah? Karena superiornya Allah, karena kekuasaannya Allah membuat kita itu akhirnya harus tunduk patuh kepada yang maha superior. Kalau misalkan teman-teman tinggal di Indonesia, maka teman-teman atau tinggal di Tasikmalaya, teman-teman akan tunduk kepada aturan yang berlaku di Tasikmalaya atau aturan yang berlaku di negara Indonesia. Karena teman-teman terikat terhadap satu aturan di mana kemudian teman-teman tinggal di sana. Kalau teman-teman ada di STMIK STMIK berarti STMIK di STMIK, DCI, maka teman-teman akan terikat aturan dari STMIK. Boleh nggak tiba-tiba ada orang misalkan Handi Boni itu nggak terdaftar di STMIK, tiba-tiba ikut ujian, boleh nggak? Nggak bisa. Kadang ada orang yang tiba-tiba, aku lagi diuji, mana Ira daftar? Sekolah ternyata salah. Karena yang udah daftar. Makanya yang masuk STMIK itu ya mengikuti proses, baru dia akan diuji. Nah, yang membedakan kehidupan dengan sekolah atau kuliah itu adalah di sekolah atau kuliah itu kita itu belajar dulu baru diuji. Tapi kehidupan kita itu sebaliknya. Terkadang kita itu harus diuji dulu baru kemudian kita mendapatkan pembelajaran. Maka akhirnya kejawab sama kita. Kenapa Quran itu fungsinya di dalam Al-Quran itu sendiri disebutkan sebagai kalimat begini, ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatun. Ini Quran itu banyak kisah yang kamu bisa ambil pelajaran, karena kamu akan banyak belajar dengan peristiwa dan kejadian. Bahwa apa yang sudah teralami kehidupan kamu dulu juga udah ada, cuman beda zamannya. Semuanya nggak berubah, sama aja, tetap hukumnya Quran, Sunnah, qaulnya ulama, ijma ulama tetap begitu. Adapun pendapat-pendapat ulama kontemporer tentang sesuatu disikapinya tetap pakai pandangan Quran dan juga Sunnah, tetap. Gak jadi kemudian, waduh jangan ada sih karena hadis tentang TikTok, enggak, tetap ada. Semuanya tetap relate, tetap gabung semuanya brother and sister film. Maka kenapa Quran banyak mau'izah? Karena itu kita akan banyak belajar dari kisah seseorang. Maka bagaimana saat-saat sejatinya kita menghadapi Quran itu menyikapi Quran itu bukan sekedar membaca tapi memahami dan mendalami sesuatu. Sehingga Quran itu nantinya akan menjadi hada bayanul linnas wa huda wa mau'izatil lil muttaqin. Bahwa Quran itu menjadi inilah hada bayanul linnas, pelajaran bagi manusia, wa mau'izatil lil muttaqin, dan hada bayanul linnas wa huda, dan menjadi petunjuk bagi setiap orang-orang yang beriman, wa mau'izatil lil muttaqin, dan menjadi pelajaran dari setiap kisah untuk kemudian kita menjalani kehidupan ini. Maka kita mulai di posisi yang pertama ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita dengan kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia. Jin lebih dulu disebut, artinya jin lebih pertama diciptakan oleh Allah. 20.000 tahun yang lalu sudah diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Ini dasar. Maka konsep sebetulnya
dasar, sadar, sabar. Nah ini dasarnya dulu. Tauhid atau makrifat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kalau terlalu serius stres ya? Relax aja ya. Sehingga nuterek Pak Edi bener. Bisa santai kan? Nah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Maka sebetulnya kita diajak untuk upgrading dari sekedar manusia biasa, sehingga kemudian kita diajak naik level untuk menjadi seorang hamba. Ciri hamba itu ada ketunduk dan patuhan kepada sesuatu. Maka ada yang menjadi hambanya syaitan, dia tunduk terhadap apa yang dibisikkan oleh setan terhadap jiwanya. Dan dia ada juga yang tunduk kepada Allah. Contoh, teteh berhijab. Nah, itu puasnya sudah dibongkok. Intel sudah dia. Saya nggak bahas politik ya. Kalau teman-teman mau milih 01, 02, 03, bodoh amat. Sok gue kurang. Yang penting kita harus sukses hidupnya, selalu senantiasa gas. Oke, gas. Supaya kita senantiasa mendapatkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Jadi semuanya dapat. Sama-sama yang milih 1, milih 2, milih 3, sama-sama pengen Indonesia lebih baik. Nurudet mah anu beda pilihan tapi saling menghina, saling menjatuhkan. Itu namanya kemiskinan, rendahnya intelektualitas. Ciri rendahnya intelektualitas adalah tidak bisa menerima beda. Itu kayak gitu. Intel di Pahriman gua tahu ya. Nah, saya ulangi lagi. Karena akhirnya kita diajak naik level. Kita diajak naik level dari yang sekedar manusia menjadi hamba. Artinya harus ada ketunduk patuhan. Ada seseorang yang mengatakan saya itu nggak percaya Tuhan, tapi dia tunduk pada aturan kampus. Itu kan hamba kampus. Karena dia tunduk kepada aturan kampus. Karena pasti ada kepatuhan kepada sesuatu tuh ya berarti itu yang sedang dia tuhankan. Makanya kenapa Ibnu Athaillah mentingkannya tentang ma'ahbabta sayangilah kuntalahu abdan, bahwa seseorang itu akan mencintai sesuatu dan dia akan menjadi budak dari apa yang dia cintai. Makanya kelanjutannya wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Allah itu tidak menyukai seorang hamba yang mencintai sesuatu selain daripadanya. Artinya kita tuh tidak boleh menghamba kepada sesuatu kecuali hanya kepada Allah. Hanya boleh menjadi hambanya Allah. Atau mohon maaf, bahasa kasarnya harus menjadi apa? Budaknya Allah. Pokoknya ngikut aja. Maka di hijabnya kita itu bukan karena sekedar aturan kampus atau karena disuruh sama orang tua atau pengen terlihat sebagai seorang yang solihan, tapi karena memang Allah yang perintahkan. Halo, assalamualaikum akhwat. Berhijabnya kamu berarti karena siapa? Allah. Gak pacarannya kamu itu bukan karena gak laku atau cuma sekedar gak mau, tapi karena gak boleh sama Allah. Siapa yang mau putusin pacarnya sekarang? Saya kasih 1 juta rupiah. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3 gugur. Nah, jadi di transfer itu tuh. Ayo. Waduh, masih berat ya. Ya nggak apa-apa. Sulit meyakinkan lawan bahwa itu lebih indah daripada kotoran. Atuh jelma kan resep-resep nang ngoprek tai. Ih, cocuit. Tapi bagi dia mah indah, ya udah biarin aja. Wah, gagah lalaki mau nongol. Bro, kemana bro? Hari ini habis kosan. Ayang lagi apa? Kirim pak dulu ya. Itu mah lain lalaki, kita mah lalaki jadi-jadian. Lalaki sejatian kayak gimana Ustadz? Yang dia tidak mau mengikatmu dengan maksiat, tapi akan mendatangimu untuk kemudian menyatakan cinta mengikatmu dengan maksiat. Berijam hanya kebobohan. Ustaz, dia itu
support system gitu. Support system naon sih kitu sia teh. Support system yang terbaik itu Islam. Udah minhajul Islam, udah pakai kemudian jalannya Islam, jalan hidupnya Islam, pakai Quran, dah. Kata Allah hijab, hijab aja. Mau suka gak suka, panas gak panas, pokoknya kata Allah dihijab, hijab. Kata Allah kemudian jangan mabuk, jangan main Zeus, aneh hayang beunghar pakai judi, beleguk, pakai kol-kolan. Maka jangan, kalau udah kata Allah jangan wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina, jangan dah. Kenapa kita semangat kuliahnya? Simple. Karena yang kita tuju bukan Allah, sehingga si kuliahnya tidak menjadi nilai ibadah, tapi hanya beban di dalam pundak dan tepi kepala kita ini. Woles saja, karena pada saat ini ibadahnya besarnya teman-teman itu jihad di medan kampus. Masya Allah. Benar kan Ustaz? Ya ini yang tadi jihad teman-teman. Belajar yang benar, dalamin, harus jadi ahli. Kalau cuma sekedar lulus gampang. Beli ijazah bisa. Ada yang sama kayak kamu sih, tapi udah ditutup. Oh yang ini betul. Yang ini asli ya. Asli. Aduh maaf ya keceplosan. Kalau cuma pengen sekedar lulus, bisa beli juga ternyata ijazah, bisa ngejokin skripsi juga ternyata, tapi kemudian gimana originalitasnya dan intelektualitasnya, nggak akan jadi berkualitas manusia. Kualitas manusia meskipun IPK-nya cuma 3,4 nggak apa-apa. Kita gede. Cum laude. Meskipun IPK-nya rendah, tapi hasil sendiri, pengorbanan, perjuangan sendiri, akhirnya nilai itu menjadi kemudian syarat harga diri kita. Buat apa kemudian ijazahnya palsu, bohong? Pengen jadi PNS, pengen jadi kepala negara, pengen jadi caleg, tapi dengan ijazah yang palsu. Buat apa? Ngebohongin, bukan hanya ngebohongin orang lain, ngebohongin diri, ya kayak gitu. Dan gak bisa ngebohongin Allah. Meskipun kualitasnya segitu udah aja. Sejak kapan? Syarat sukses harus kuliah. Sejak kapan? Halo, assalamualaikum. Nah, micin-micin waktu kuliah coba. Kalau misalkan disebut kenapa sih pada ngabisin waktu kuliah? Udah aja sih usaha aja kata orang. Tapi saya sampaikan ke teman-teman, punya potensi buat kuliah, kuliah. Karena ada jutaan orang yang pengen kuliah tapi nggak bisa kuliah. Kalau syarat bahagia itu menikah, ternyata ada orang yang pengen cerai supaya bahagia. Kalau syarat kemudian bahagia itu punya uang, ternyata ada orang yang bunuh diri gara-gara kaya. Bener. Kalau syarat bahagia itu punya anak keturunan, ada ibu orang tua yang stres punya anak. Salah satunya mungkin orang tua kita. Ya kalau kita ngedoa jauh, hilangkanlah beban dalam keluarga kami. Pae sih eta. Ternyata sih eta bebannya. Makanya hidup ini jadi nikmat ketika kita bisa menempatkan posisi dulu. Siapa saya? Saya ini hambanya Allah. Ya kalau hamba berarti ada tunduk patuh kepada Allah. Wes manut wae. Ngikut aja gimana Allah. Kata Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha lahud di hunafa wa yuqimunas sholata wa yu'tuz zakata wa qayyim." Terus murnikan semurni-murninya ketaatan kita cuma karena Allah. Kuliahnya kita karena Allah. Beda tendensius geraknya nanti. Daya dorongnya beda. Mohon maaf, teman-teman ketika kuliah itu karena Allah, maka gak akan mewarnai perjalanan ibadah ini dengan kemaksiatan. Gak bisa bercampur antara kemaksiatan dengan ketaatan. Maka kalau udah bener serius kuliah, gak punya biaya, itu akan mikirin gimana caranya supaya saya bisa mengerjakan sesuatu atau kerja yang bisa menghasilkan supaya saya tetap bisa kuliah. Itu pasti mikir. Karena akan berjuang dia, gak cuma berhenti
Saya nggak bisa, saya berhenti. Enggak. Berjuang terus sampai berpulang. Harusnya berjuang untuk beruang, beruang untuk berjuang, berjuang sampai berpulang. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana. Saksikan ya Allah, saya sebagai orang yang senantiasa berserah kepadamu. Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asoyna. Kami dengar dan kami tidak taat, tapi kami dengar dan kami taat. Siap ya Allah. Gimana Allah mau dibawa kemana? Kami angkat tangan, Allah yang turun tangan. Siap, gas ya Allah. Oke, gas. Amin. Satset hirup mah. Ya, semua kurang sebut tagline-nya adil. Jadi akhirnya kita tahu bahwa tujuan yang pertama, siap, saya harus tahu siapa saya, hambanya Allah. Maka ada aturan yang melekat kepada saya sesuai dengan apa yang Allah pengen. Bukan sekadar do what you love and always love what you do. Keren ya tapi salah. Bukan salah, kurang tepat. Bagus itu, do what you love and always love what you do. Tapi lebih tepatnya lagi, do what Allah loves and always love what Allah say. Itu yang lebih tepat. Lakukan apa yang Allah cintai dan cintai apa yang kemudian Allah sampaikan sama kita. Maka kemudian medan jihadnya sekarang hari ini kita kita keamanahin sama Allah. Apa? Dimampukan sama Allah bisa kuliah. Kuliah yang benar. Dimampukan sama Allah kita bisa sekolah, berarti sekolah. Dimampukan sama Allah kita bisa berpikir, saya harus kuliah kayak part-time juga. Ada nggak di sini yang kuliah sampai kerja? Mana coba angkat tangan? Oke, banyak. Saya tanya yang paling jauh di sini untuk datang ke kampus dari mana? Hah? Jawa Tengah? Panca Tengah itu di mana? Kabupaten Tasik. Jauh. Itu dekat pantai. Pantai dengan jauh bisa dong ke sini. Bulu tuh. Pakai motor atau ngekos? Berapa lama? Halunya oman ini. Pakai motor atau ngekos? Sekarang ngekos. Di mana? Gimana dipindahin tadi? Komisi. Itu sedekah bukan nafkah. Ada awat yang lebih jauh lagi dari Panca Tengah? Mana? Dari mana? Majalengka, ngekos. Berdua. Berempat. Sekosan berempat. Makin bisa. Dari Majalengka. Ada lagi dari lain? Dari mana Teh? Ada yang dari Bandung nggak? Nggak ada. Ada yang dari Aceh? Kalau yang sengaja datang ke malam ini, yang sengaja datang ke sini jauh dari mana? Teteh dari mana? Apa? Garut. Apa? Teteh yang kerudung hitam? Apa? Cika Thomas itu belah mana? Kosong kan? Jauh itu Cika Thomas. Mau berangkat jam berapa? Sama siapa? Teman, laki-laki perempuan? Laki-laki? Oh perempuan, udah makan belum? 100.000 ya. 100.000 ya buat kamu ya. Laki-laki yang paling jauh dari mana? Ciamis. Ya sih sabar ya. Perjuangan. Maka kita ketemu akhirnya bahwa tujuan kita pertama menghamba kepada Allah sebagai hamba Allah.
tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, pertanyaan pertama, siap untuk tunduk patuh kepada Allah? Paham sekali teman-teman sekali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sona'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu wa yaghfiru dunuba illa anta. Dengan Sayyidul Istighfar kita benar-benar tobat kepada Allah. Tutup semua kemaksiatan yang kita lakukan, tutup setiap aib yang pernah kita lakukan, tatap masa depan yang sedang kita perjuangkan, titipkan doa kepada Allah dan tetap istiqomah di jalan Allah. Siap? Siap. Maka yang kedua, yang pertama tadi sudah. Yang kedua, maka bagaimana posisi Allah di dalam diri kita? Ya sebagai roh, pengatur, pemelihara. Maka syarat kita untuk menghamba kepada Allah, kata ulama, harus ada salah satunya. Ada satu yang harus ditanamkan di dalam hati kita. Apa? Tidak, kata Imam Athaillah, tidak mungkin kemudian kemaksiatan atau syahwat itu pergi dari hati kita kalau tidak ada khaufun, rasa takut kepada Allah. Rasa takut yang menggetarkan. Saya pernah kayaknya saya mah ringtone saya kalau alarm. Nah, alarm saya bisa lihat apa? Nih. Nah, tungguin ya. Jangan jadi tadi ya. Oh iya. Ini alarm buat bangun subuh. Recommended. Takut ya. Saat ini. Siap. Kalau nggak ada rasa takut, khaufun kepada Allah, repot kita akan melewati kemaksiatan. Maka lihat di hati Quran surat Al-Mu'minun. Qul rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kita betul-betul minta sama Allah. Apa perlindungan, penjagaan dari Allah supaya dijauhkan dari kemaksiatan yang masuk ke dalam hati kita. Potensi kita buat maksiat banyak. Hari ini kita masih ingat, nanti besok bisa lupa. Betul? Maka dari sekarang, ayo bismillah. Yang lain boleh rusak, silakan. Kita jangan. Yang lain boleh pacaran, kitanya jangan. Hukum itu yang pertama kerasnya sama diri, jangan sama orang. Makanya saya suka aneh kalau ada yang kita baru ngaji langsung gampang menyalah-nyalakan. Jangan. Hukum itu kerasnya sama diri aja. Saya tuh ya sama, kalau ditanya ya buat saya aja. Ustaz, menang tuh, orang masih kena mabok terus sholat ya, kermane mah menang. Terurang, temen. Nah beda, kan beda level, nanti beda bos itu lagi. Kurang mah iman mana itu. Masuk itu Ustaznya disirek jadi baru datang Abu Jahal mah enggak. Abu Jahal CS tadi.
Abu Jahal itu ketika di kaum Quraisy itu disebut Abu Jahal itu nama aslinya siapa? Saya disebut ya. Dihitung sampai 3, 1, 2, 3 gitu. Amr bin Hisham, Abu Sofyan. Siga kamari penting tahunya di Katapang di Bandung. Siapa ke anak-anak SD? Siapa yang tahu adik-adik bersama dengan siapakah Nabi Muhammad SAW hijrah? Saya Ustaz. Siapa? Yesus. Di mana kita cerita si budak? Ya Allah, subhanallah. Nah, saya sampaikan, Amr bin Hisham itu dijulukinya di kaum Quraisy itu siapa? Beda, Abu Lahab. Abu Hakam, ayahnya orang yang bijaksana. Bijaksana bisa nih. Aduh, mau jelma teh minta nasihat teh. Pas ini, wahai Amr bin Hisham, saya ini masih jomblo. Mau nasihat, lebih baik sendiri dalam ketaatan daripada berdua dalam kemaksiatan. Sigana, tapi apa kan lisan kurang, lain lisan si Abu Jahal. Tapi digelarinya di masyarakat Amr bin Hisham sebagai siapa? Abu Hakam, ayahnya orang yang bijak. Tapi oleh Rasulullah Muhammad SAW digelarinya sebagai Abu Jahal, ayahnya orang yang bodoh. Luar biasa. Ini kenapa bisa jadi beda kayak gitu? Ya saya suka bilang, pinter itu yang kayak gimana? Pinter itu yang IPK-nya tinggi. Buat saya bukan. Pinter itu kamu tahu kalau ada panggilan Allah kamu langsung ada. Itu pinter. Pinter itu kamu tahu memilih pemimpin yang dekat sama Allah. Itu pinter. Pinter itu tahu ketika ada kedoliman, kejahatan, kamu gak terima dan kamu berusaha untuk melawannya dengan semaksimal yang kamu bisa. Kalau ada begal di Tasik, kamu diem aja, itu namanya bodoh. Tapi kalau kamu tahu di Tasik ini ada begal dan kamu berusaha bergerak gimana caranya untuk begal itu bisa hilang, itu namanya pinter. Coba saya tanya semuanya, seneng gak ada begal di Tasikmalaya? Takut? Saya tanya sama Iwan seneng gak melihat ada banyak begal di Tasikmalaya? Mau gak Tasikmalaya teman-teman dikenal dengan kemudian negerinya para begal misalnya? Makanya saya tanya, pesantren Tasik itu terkenalnya dengan kota apa? Kota santri. Kok bisa ada begal bawa samurai di hajat? Sekurang kemun ayam ini itu udah gua yang ditabrak kereta. Ternyata orang di kompok. Ini luar biasa, harus jadi apa? Musuh bersama masyarakat, harus kompak Tasikmalaya. Lawan begal. Dengan cara apa? Terjun semua masyarakat, sepakati semuanya. Begal gak boleh ada di daerah kota Tasikmalaya. Yang harus berhukumnya siapa? Orang-orang yang kemudian ada di Tasikmalaya. Tiba-tiba saya datang ke Tasik, mana begal? Kok air dulu tuh? Seorang itu, mana sah? Boni, tahu gitu, ada IG-nya. Yang bergerak siapa? Anak mudanya berjuang melawan kemudian kebatilan-kebatilan. Aduh, ada Mang Uyung. Tepuk tangan buat Mang Uyung. Penghalau begal Tasikmalaya bersama dengan Brotherhood 1%. Di belakang Brotherhood mah bubarat tuh kiin kabeh bicara. Maka teman-teman, ini Tasik dijaga sama kita. Maka banyak orang yang nanya, Kang Boni itu orang Tasik ya? Bukan, saya itu orang Bandung. Tapi hati saya tertinggal di Tasikmalaya. Saya mencintai Tasik, tapi yang di Tasik tidak mencintai saya. Tapi aku sudah terbiasa, rasa ini disia-siakan itu udah biasa. Karena puncak tingginya mencintai itu senantiasa membersamai meskipun sering dikhianati. Merindukan meskipun sering dilupakan. Bisa lucu. Tapi itu katanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu gitu. Jadi puncaknya cinta itu ya mencintai meskipun sering dikhianati. Makanya pilihannya orang yang sudah, mohon maaf, saya merasa saya sudah di makom itu, tapi saya sedang latihan untuk sibuk ada di titik sibuk mencintai meskipun tidak dicintai. Nah,
Orang itu nggak harus mengetahui bagaimana pengorbanannya saya untuk memikirkan dakwah, nggak perlu tahu. Tapi orang harus merasakan apa yang saya rasakan tentang kegelisahan di masyarakat. Bahwa saya nggak suka ada kejahatan dan kezoliman, kecurangan, itu saya nggak suka. Ada kemaksiatan, saya nggak suka. Saya sampaikan di Ibadur Rahman Boarding School, 63% remaja Indonesia itu sudah tidak perawan. 2,6 juta wanita di Indonesia itu setiap tahunnya sekarang udah aborsi. Jadi perilaku seksual itu udah menjadi satu hal yang biasa. Makanya saya teman-teman bilang sama laki-laki, lihat Al-Quran, kulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu min furujihim. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, pertama, jaga pandangannya, yang kedua, jaga kemaluan. Maka wanita itu juga sama, tutup auratnya. Lihat di Quran surat Nur, An-Nur. Jaga kemaluan, jaga pandangan, jaga hijabnya. Allah udah perintahkan, Allah jaga kamu semua. Dimuliakan dengan hijab. Jangan diumbar, jangan kemudian pakai pakaian yang ketat. Kita itu lemah iman, nggak kuat kita tuh lihat kayak gitu. Serius, iya mah tuh TikTok begitu kan langsung. Kamu kira tuh kita? Nah harus ditengeng-tengeng. Jadi kita tekan. Kayaknya tadi yang menyambut saya panitia laki-laki, bagus. Mas, kalau mahasiswi yang nyambutnya, saya deg-degan. Nanti, Ustaz, mau masuk dulu di dalam kopi, makan, atau mau langsung ke atas? Ke atas kemana ya, karena aku tuh jadi gak enak, itu jangan begitu ah. Mohon maaf, Ustaz juga lemah iman. Jangan digoda kayak gitu. Judes sama laki-laki yang bukan mahram, judes. Ada kuliah enggak? Enggak. Dosennya udah datang belum? Belum. Gak usah yang belum sih gitu, tapi kamu lagi di mana? Sudah begitu. Judes aja. Kenapa kalau judes itu artinya apa? Gak ngasih harapan kita. Jangan pernah update status tentang kegalauan dan permasalahan kita. Banyak buaya hijau nung ada goan. Kalau mau curhat sama aku aja. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pegadaian sudah. Jangan pernah update status masalah di Instagram, WhatsApp kita. Itu ngundang laki-laki yang jago ngomong buat datengin kita. Speak iblisnya kayaknya. Speak iblis. Capek banget, udah banyak berkorban tapi hasilnya kayak gini. Langsung datang. Kenapa ya kamu? Balas sama kamu teh. Mana nanyain status, mana yang ngejawab? Gak apa-apa. Terus balas. Itu kamu bikin status kayak gitu tuh berarti pengen orang perhatian sama kamu. Aku mau nanya, aku takut ada apa sama kamu. Gak usah sok peduli, bukannya kayak gitu. Aku gak mau sesuatu yang buruk terjadi sama kamu. Woi, hati-hati gini dulu. Gak dibalas sama dia tuh sengaja bingung nanti mau dibalas apa. Dibalas lagi sama laki-laki. Jangan lupa makan jelek. Langsung, apa kamu manggil aku jelek? Emang kamu jelek kalau lagi bete, lagi putus asa tuh kamu jelek banget. Tapi kalau kamu lagi semangat, kamu cantik banget. Meledak. Ilmu ya dah, ilmu. Mana itu betul-betul banyak sih. Lalu kemudian si Ahmad bilang, makasih buat perhatiannya. Kamu tahu nggak? Aku tuh tadi malas banget balas WhatsApp kamu. Pengen cerita panjang tapi aku nggak mau. Aduh, padahal yang kita ini begitu sih ya. Nanti mau awal ngomong nggak mau berarti mau. Kalau bilang mau berarti nggak mau. Lamun cicing berarti hayang kita gitu awal mah. Aing pengalaman. Luar biasa. Ibu saya tuh orang yang paling bela saya. Makanya saya tadi malam cerita ada teman saya curhat dari jam 1 subuh sampai jam 7 pagi tadi. Itu karena saya tuh nggak pernah nolak tamu. Karena guru saya tuh pernah bilang, tamu itu datangnya membawa keberkahan, pulangnya membawa bala.
Itu kata Rasulullah Muhammad SAW. Itu kata Rasulullah. Jadi Rasulullah tuh bertandang ke rumah sahabat terus bilang, kamu mau tahu nggak kalau tamu itu datangnya bawa berkah, pulangnya bawa bala. Artinya kata sahabat, seperti apa bala itu yang dimaksud ya Rasulullah? Nanti ketika saya pulang, kamu lihat apa yang mengikuti saya di belakang. Lalu kemudian Allah bukakan apa penglihatan si sahabat itu. Maka ketika Rasulullah SAW pulang dari rumah sahabat itu, dilihatlah apa yang mengikuti Rasulullah itu, ada kalajengking, ada ular dibawa pergi jauh dari rumah. Itu yang disebut dengan pulangnya tamu itu membawa bala. Bukan bala sampah, tapi bala dalam artian kebahayaan di dalam rumah itu dibawa pergi, penyakit semua wabah gitu. Tapi nggak akan masuk ke rumah yang namu, nggak, ya cuma dibawa keluar. Nah, saya tuh dikasih tahu sama kiai, siapapun yang datang ke rumah kamu terima. Kenapa? Karena orang datang ke rumah kamu itu bukan ngomongin uang. Orang datang ke rumah kamu tuh pasti ngomongin Allah, butuh dekat sama Allah. Mau datang jam berapa pun saya terima. Walaupun ya kadang tamu itu kadang kurang ajar juga. Dan Pak, di mana? Masanya jam setengah 2 subuh. Di mana? Can sare, belum udah tidur belum Pak? Aman. Kurang ke imahnya? Enggak. Menang ke bebas. Mana orang tuh menang? Sorry ya teman, nggak bisa, saya mah nolak. Ya, aku nggak biasa nolak, selalu diterima sama Samida. Nah, akhirnya saya tuh cerita tadi malam itu sama teman saya. Saya itu nggak tahu kalau ibu saya nggak pernah siap kehilangan ibu. Intinya itu, saya nggak pernah siap kehilangan ibu, nggak pernah siap. Dan ibu saya yang membuat saya ada di titik ini. Itu ibu saya yang banyak wanti-wanti saya. Oh, saya nggak boleh masuk TV, nggak boleh terlalu dekat dengan orang kaya, nggak boleh terlalu dekat dengan penguasa. Itu nasihat ibu saya. Karena untuk menjaga saya dan menjaga hati saya dan keimanan saya. Contoh gini, saya punya banyak kenalan orang kaya, tapi suatu saat saya dekat sama orang kaya, harap saya sama orang kaya itu jadinya tinggi, ngerti gak? Kalau kita punya teman orang kaya dan kita tahu, itu tuh kayak kita tuh selalu pengen nge-WhatsApp demi menjaga silaturahmi tidak putus, boleh pinjam 100, karena tahu teman kita kan. Begitu juga ketika terkenal, kita tuh akhirnya merasa harus dihormati. Itu repot banget. Saya nggak suka. Ya biasa aja lah gitu. Hadi body ya kieu tong leuwih gitu ya. Ya gitu lah pokoknya. Maka saya tuh cerita, bapak saya itu mungkin beda sama ibu saya. Akhirnya waktu dulu saya pernah nggak terima, saya punya bapak seperti bapak saya. Saya nggak pernah terima. Saya nggak mau deket. Karena dari SMP tuh saya udah berusaha mandiri, dagang gorengan buat sekolah. Intinya saya susah SMP. Karena keluarga saya keluarga kami. Ya disebut menengah, ya menengah ke bawah. Akhirnya SMA saya membangkangkan, saya kabur dari rumah karena nganggap ya bapak saya tuh ekonominya kok gak bantu saya sekolah, saya capek banget sendiri, harus struggle. Akhirnya ketika kuliah saya mulai dewasa, harus menentukan hidup sendiri, saya kerja part time karena harus biayain kuliah saya. Pokoknya saya harus banggain ibu saya, karena waktu itu target saya cuma bahagiain ibu. Karena kalau bapak saya enggak beda, secara klub sepak bola dia Persija, saya Persib. Kan dia Jakarta, gua Persib. Tapi nggak pernah saya punya inisiasi pengen bunuh bapak saya, itu nggak pernah. Meskipun dia Persija. Bahkan kemarin tak beli jersey Persija original tuh saya kasih. Dipakai ke masjid, buku baturan aing kan. Masa kau itu gelan lagi tuh. Saya teh gelan jelma eta mah urusanna jeung aing, babe aing eta tuh. Oh mau murah tak geus ada. Bawa lagi ke bajunya sama saya. Nah, saya punya bapak yang mungkin waktu itu saya menyesal punya bapak seperti itu waktu itu. Tapi semakin kesini saya belajar agama. Itu ada hadis Nabi yang bikin saya jadi tersentuh. Ketika itu Nabi mengatakan, menghentikan begini. Rogi ma'an fuhu, tuma rogi ma'an fuhu, tuma rogi ma'an fuhu. Rugilah seseorang itu, kemudian rugilah seseorang itu, kemudian rugilah seseorang itu. Sampai 3 kali disebut rugi. Kemudian kira, mana ya Rasulullah, kata sahabat, siapa mereka ya Rasulullah? Sampai disebut rugi sampai 3 kali berturut-turut. Rugi banget orang itu. Kata Nabi Muhammad SAW, man adroka walidayhi indal kibari, yaitu seseorang yang mendapati orang tuanya di usia tua. Ahadahuma au kilaihima, baik salah satunya maupun keduanya yang masih hidup. Baik tinggal ayahnya atau tinggal ibunya atau kedua orang tuanya masih hidup.
Tsumma lam yadkhulil jannah, tapi dengan adanya itu dia tidak mendapatkan surga dengan berbakti kepada kedua orang tua. Saya tuh bingung, kok Nabi itu suruh saya berbakti sama orang tua yang gak berbakti sama saya gitu. Paham gak maksudnya? Akhirnya saya tuh sedikit kecewa. Tapi kiai saya bilang gitu, kamu percaya enggak? Kalau Allah itu maha memberikan pengajaran buat kamu. Maksudnya gimana kiai? Dengan sikap orang tua kamu seperti itu sama kamu, ayah kamu bersikap itu sama kamu, artinya kamu sedang dididik. Suatu saat kalau kamu menjadi ayah, jangan seperti itu. Akhirnya waktu itu saya pulang, karena ayah saya itu belakangan ini karena penyakit glaukoma, jadi matanya harus buta. Tapi beliau itu saya menarik, beliau tetap ke masjid dengan raba tempo. Waktu itu saya tanya, Papa kenapa tetap harus ke masjid? Padahal Papa di rumah aja, karena Papa kan nggak bisa lihat. Jawaban Papa saya itu bikin saya deg banget. Dulu kan Papa nggak pernah ke masjid. Kalau sekarang Papa lagi buta ke masjid, mudah-mudahan Allah ngampunin dosa Papa waktu Papa masih lihat nggak ke masjid. Terus akhirnya aku tuh diem. Di situ saya langsung meluk Papa saya. Saya bilang, Pak makasih ya, udah jadi ayah yang gak berguna. Tadi kan saya senang bercanda, karena Papa saya juga suka bercanda. Makasih ya Pak, sudah jadi ayah yang gak berguna dan gak peduli sama aku, hehe kata. Terus kata Papa aku gitu, kegagalan aku itu, kegagalan Bapak itu ya jangan terjadi di kamu. Dari situ saya akhirnya janji sama Papa saya, apa yang Papa ajarkan sama saya itu berharga. Sehingga saya akan membuat anak saya itu gak akan menyesal punya saya. Saya dekat sama anak saya, apalagi anak perempuan saya. Apalagi terlebih saya punya anak perempuan, anak satu, anak dua. Itu saya perempuan dua. Teman saya pernah datang ke saya bilang gini, Bon, anakku cewek ya? Iya. Yang kedua cewek juga. Berarti lu dulunya nakal banget sama cewek. Terus aku mikir gini, satu iya juga, karena nakal banget saya dulu sama cewek. Tapi yang kedua saya mikir lagi, ingat hadis Nabi lagi. Nah ini mahalnya ilmu. Makanya Nabi itu gak pernah ngajak kita doa supaya kaya, tapi ngajak kita kaya harta, tapi kaya ilmu dulu. Allahumma aghnini bil ilmi. Ya Allah perkaya sih dengan ilmu. Karena ilmu itu akan menjaga kita. Sedang harta kita yang menjaganya. Itu repot. Nah, Nabi itu pernah mengatakan gini, ketika kita senantiasa berbuat terbaik sama anak kita, anak kita itu kan akan mengcopy paste apa yang dilakukan oleh orang tua. Maka saya tuh mikir, kalau saya senantiasa bersikap baik sama anak saya akan merekam bahwa selama ini yang senantiasa baik sama dia adalah ayah. Tapi karena saya ingat dulu saya pernah nakal sama perempuan, saya ingat hadis Nabi yang itu, sesungguhnya dosa zina itu akan terwariskan kepada keturunan-keturunan. Kalau kamu dulu pernah nyakitin hati wanita, kamu pernah menzinahi wanita, suatu saat anakmu akan dizinahi oleh orang. Itu saking hinanya dosa zina. Kalau nggak ditobatin, itu saya betul-betul berusaha tobat sama Allah. Sampai sekarang saya sayang banget sama anak saya. Saya sayang sama dia. Dan itu sebagai bentuk tobat saya akan menyayangi siapa. Terutama apalagi lebih-lebih anak saya yang perempuan. Saya jaga banget. Nah, suatu saat saya umroh, ada anak SMP beres umroh itu kan sama saya. Beres umroh, dia tuh peluk saya, anak SMP. Dia peluk saya. Ustaz bilang kan, Ustaz Papa, makasih ya, bilang. Jangan panggil Ustaz, panggil Papa aja. Iya, aku boleh gak sih sebelumnya panggil Papa? Aku bilang boleh, karena memang Papa, aku disebutnya Papa sama Jamal. Kalau udah dekat, emang kenapa? Kata, makasih ya, udah mau jadi Papa buat aku. Karena aku punya Papa di rumah, tapi gak pernah aku ditanya kayak Papa nanya ke aku. Emang kataku apa? Aku senang ketika Papa nanya ke aku, kamu udah makan belum? Kamu mau pucat? Kamu capek ya? Kamu istirahat ya? Aku gak pernah begituin sama ayah aku. Jadi aku pengen manggil Papa, boleh? Boleh. Terus aku kasih tahu, sayang, kamu gak boleh benci ya sama ayah kamu. Terus aku bilang, kenapa? Karena ayah kamu sedang menunjukkan kepada kamu, suatu saat kamu jadi seorang orang tua, punya anak, kamu jangan seperti itu. Boleh? Insya Allah. Dari sini saya akhirnya belajar bahwa orang buruk itu selalu mendatangkan kebaikan buat kita. Karena sejatinya kalau kita dideketin sama orang yang pembohong, Allah sedang mengajarkan kita, kamu jangan berbohong, karena gak enak dibohongin.
Kalau kamu didekati dengan orang yang suka berkhianat, maka Allah sedang mengajarkan kepada kita, kamu nanti jangan berkhianat, karena kamu gak suka dikhianat. Kalau kamu didekati dengan orang yang suka melukai hati kamu, Allah kasihkan pelajaran sama kamu, bahwa suatu saat kamu jangan pernah melukai siapapun, karena kamu pun tidak suka dilukai. Ternyata dalam proses keimanan kita kepada Allah, dari seorang hamba menjadi seorang muslim, menjadi orang yang beriman, kita akan punya prinsip yang luar biasa istimewa. Siapapun boleh menyakiti kita, tapi kita nggak boleh menyakiti siapapun. Siapapun boleh pergi meninggalkan kita, tapi kita akan membersamai siapapun. Saya nggak akan pernah marah sama orang yang membenci saya, memfitnah saya, mencaci maki saya. Dia jauh dari saya, nggak pernah marah. Kalaupun dia datang kembali, saya akan terima. Yang pernah mengkhianati saya, suatu saat isi saya tanya, pernah ada yang menipu saya, jadi pakai nama saya untuk minta uang ke jamaah saya. Terus istri saya bilang, orang tuh nggak tahu diri, udah kita tolongin, kenapa nusuk kita dari belakang? Terus istri saya bilang, saya bilang, Allah itu kalau kasih ujian itu ya dengan kesanggupan kita. Ya berarti Allah percaya kita tuh sanggup lewatin. Terus istri saya nanya gitu, kalau suatu saat dia balik lagi sama kamu dan minta maaf, kamu terima gak? Saya bilang, saya terima. Lah saya bayangin bang, dekat sama saya aja, dia bisa mengkhianati Allah, apalagi jauh dari saya. Maka saya takut dia jauh dari saya sudah deketin. Tapi kalau dia memilih untuk jauh dari saya, itu pilihannya dia. Prinsipnya orang yang beriman, kadang menyakitkan. Tapi itulah orang yang beriman, karena dunia ini bukan akhir kenikmatan. Orang yang beriman menjadikan surga sebagai puncaknya pengharapan. Balasannya nanti di akhirat sana. Belum terasa karena belum mati. Kalau ada yang mau duluan silakan. Nanti ceritain di WA. Karena saya tuh menikmati kehidupan. Dakwah juga saya simpel. Orang tuh banyak yang ahli, kita tuh banyak yang ngerti namusof. Saya tuh baru belajar namusof. Teman-teman mungkin udah yang dari ahli pesantren dan saya tuh baru datang ke guru kiai di Darul Falak Jepara. Belajar amsilati wis baru. Hakam huruf pelajari wahya min ilah hatta khola hasya ada fi an ala munzuru bala mukaimahu mata wakafu wa ala mata. Huruf jar itu berupa min dan ilah. Itu saya sedang belajar itu, baru belajar. Karena saya suka bilang, ya Allah, kadang saya bilang sama ibu saya, Bu, kenapa sih gak dari SD sekolahin saya tuh di pesantren? Ibu saya cuma bilang gitu, kalau dari SD dijadiin pesantren, kamu gak akan dapat pengalaman hidup yang mahal. Emang jalannya hidup kamu tuh harus goblok dulu, harus nakal dulu, baru tobat. Tapi orang lain gak belum tentu bisa ada di titik kamu kayak gitu. Karena kakek saya dulu tuh kan ketua MUI Jabar sih, jadi cucunya ini yang brengsek. Jadi saya tuh mikir, alhamdulillah ya Allah. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasroh sadrahu lil-Islam. Nikmat iman dan Islam itu nggak bisa digantikan dengan apapun, nggak bisa. Mahal. Teman-teman udah mau ngaji itu mahal. Ini rahasia kita aja. Jangan kasih tahu siapa. Coba. Ada akhwat yang tadinya nggak berhijab, yang tadinya masih belum mau sholat, datang ke kajian malam ini. Itu ciri Allah sayang sama dia. Kata Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, kalau kamu mau tahu bagaimana hari ini kedudukan kamu di sisi Allah, lihat di mana hari ini Allah tempatkan kamu. Saya tanya, hari ini kita lagi ada di mana? Bukan stemik, hias stemik sih. Tapi kita lagi ada di acara apa ini? Majelis ilmu. Kata Rasulullah Muhammad SAW, majelis ilmu ini termasuk raudhah taman surga. Maka orang-orang yang di dalamnya ahli surga. Amin. Di antara kita ada yang masih berpacaran, masih ada yang suka zina, tapi malah Allah dekatkan dengan taman surga. Ciri Allah sayang banget sama dia. Dengan cara itulah Allah menyapa hati. Suatu saat ada yang datang ke saya, Ustaz, saya baru diputusin, dan saya udah, mohon maaf, saya sudah direbut keperawanan sama mantan pacar saya. Apa saya harus maksa nikah sama dia dan minta dia tanggung jawab? Saya harus nggak usah.
Tapi saya sakit banget Ustaz. Saya bilang alhamdulillah. Kok Ustaz bilang alhamdulillah? Saya simpel aja dulu. Sakit hati ya kamu, disakiti ya kamu. Jadi membuat kamu ketemu sama aku. Coba kalau masih pacaran, belum tentu kamu mau datang dan ketemu sama papa. Itu nangis dia. Apa Allah masih ngampunin dosa aku ya Pak? Terus aku bilang, itu kalimat yang paling Allah gak suka. Apa? Kamu pesimis bahwa Allah maha pengampun. Apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni dosa kamu semua. Mau kamu berkali-kali jatuh lagi, bangkit lagi, terus Allahumma gfirli dzambi faghfir. Ya Allah ampuni dosa kami. Dia malah maksiat lagi. Dia taubat lagi, Allah gfirli dzambi faghfir. Ya Allah ampuni dosa kami. Dia malah maksiat lagi. Sampai terus-terusan kayak gitu. Sampai kata Allah, teruslah beramal sesukamu. Sampai suatu saat kau akan menyadari bahwa aku tidak pernah bosan mengampuni dosamu, tetapi engkaulah yang bosan meminta ampun kepadaku. Maka inilah kenikmatan yang sudah Allah suguhkan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli taubat di malam ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tangan kanan tempel di dada sebelah kiri. Dah. Nah. Allahumma shalli
ruangan di kamar kamu itu wangi banget, seperti ya parfum Arab ya. Wangi. Dan iblis itu tidak pernah bisa menyerupai kanjeng Nabi. Kalau udah menyebutkan di dalam mimpi kita dengan anak Rasul, saya adalah Rasul. Oh, bahagia banget. Kak, salawat itu perbanyak. Mulai malam hari azamkan, stop dengerin lagu-lagu yang galau ya, melemahkan mental, semangat hidup kita. Dengerin lagu yang penuh semangat, positive vibes boleh. Tapi kalau pengen lebih bagus lagi dengerin sholawat, murotal. Kalau masih belum bisa dengerin sholawat atau murotal, ya dengerin lagu yang positif aja. The Massive, Jangan Menyerah boleh. 17 Agustus. Lagu Mawang boleh ya. Huwa huma hu hiya huma huna anta antum. Itu bagus. Atau mau dengerin Syukur, lagu ciptaan Habibur Tohan. Allahu yarham. Itu bagus. Dari yakin teguh hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Airku sapa Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiranmu Tuhan. Bikin cinta tanah air kan? Iya malah ada yang terluka menangis saat itu. Kan lupa mohon maaf. Tapi saya bagusnya ya hindari lah. Bagi kita hormati karyanya nggak apa-apa. Tapi kalau mau dengerin lagu-lagu yang positif. Ya Mang Ejen kita boleh lah. Atau saya tuh seneng Pandi Sakti, dengerin Pandi Sakti. Rindu adalah berjalan, mengurai waktu, menjelma pertemuan demi pertemuan. Catat. Sekarang namanya ada di Tasik ya? Ya. Di mana ya? Di Unpas. Hah? Unpas. Kita kaliannya. Ada kurang telepon dulu ya. Kalian bener. Aratis ya ini acaranya. Kalian video call dulu ya. Bos, gimana bos? Ini kita bos. Ayah beren. Salah jalan-jalannya. Telepon dulu. Kalau yang di lapangan Landut ada acara apa ya? Progres. Bintang tamunya siapa ya? Sudah mau kita kali oke gitu. Isi. Magnum. Tuh wow. Band indie kayaknya ya. Ntar kita telepon. Sambil ada yang mau nanya di sini silakan. Ada yang mau tanya atau ngobrol di belakang. Ada Baik, Pak, mungkin barangkali dikarenakan waktu udah malam juga ya. Oh, rahasianya ngobrol tadi ya. Untuk bertanya hanya 2 pertanyaan aja gitu. Namun sebelumnya informasi juga buat teman-teman sekalian yang belum follow akun Instagramnya Mewah Project, silahkan untuk di follow karena nanti teman-teman juga di sana akan mendapatkan informasi kajian lainnya gitu. Untuk sesi tanya jawab dikasih 2 penanya saja, satu dari Ikhwan dan satu dari Akhwat. Silahkan untuk angkat tangan. Silahkan. Dari Ikhwan dulu, dari Akang siapa? Silahkan. Si Gana lagi manggung ya, masa tadi angkat. Aku tuh suka overthinking gitu sih.
Manggungnya di mana? Universitas Muhammadiyah Tasik. Oh di PM. MU. Oh Muhammadiyah. Salah panitia itu wow. Ya terus mana yang nanya? Ya silakan. Berdiri saja berdiri. Belum huruf katanya. Burung kan? Cek. Oh tadi dia udah telepon katanya. Ini tadi udah dibilangin bahwa lagi di Tasik. Oh langsung ke Bogor. Ya oke. Kayak orang telepon saatnya hanya Geraldine gitu. Isi saya. Itu wow, BCL orang mau mah. Lalaki mah tara di set mah mana kurang. Mana yang nanya? Mana tamiknya tak? Oh itu ya, laki-laki. Nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Nugraha. Fajar, jurusan Teknik Informatika, kuliah di sini. TI, Teknik Informatika. Itu mic-nya ya, versi. Cek. Nah ya. Asli Tasik. Jasud. Ya, Jasud. Jawanya di mana? Di Banjar. Tapi Oh. ayah lamanya di Surabaya. Tapi udah almarhum sih. Oh udah meninggal. Maaf ya. Semangat. Ya, bos. Bagus pertanyaannya. Oh belum. Ya. Gimana? Kalau agak keluar dari judulnya. Gak apa-apa. Asal jangan keluar dari gedung hese. Ya maaf. Gimana Jar? Gini sebenarnya cerita dikit lah kan. Panjang ya. Oh iya, tenang. Aku pendengar yang baik. Iya. Kan saya dulu mohon maaf anaknya manja kan. Terus selepas ditinggal orang tua SMK berarti SMK akhir ya lulus ditinggal orang tua terus ditinggal orang ayah. Ya. Usia Usia berapa pas ayah meninggal? siapa saya Pak? Ya pas saya tanya lu ya itu disisa sedikit kan sebenarnya itu. Pas SMK berarti ayah meninggal. Pas SMK. Ujian akhir. Pas ujian akhir. Ya, subhanallah. Terus usia saya berapa? Oh 20 tahun. Mic-nya kayaknya harus ngadep ke sini. Si kanan. Ganti mic dulu. Ada acara dangdutan soalnya sok halus. Tes. Mantap. Iya mantap. Setelah ditinggal orang tua, saya baru sadar kan karena saya nggak dekat sama ayah saya, bukan saya benci tapi emang ayah saya cuek. Terus yang kedua, saya jarang di rumah pas masih sekolah. SMK itu jarang. Ya, jarang di rumah karena sibuk mengejar dunia ngeband. Udah band. Ngeri apa band apa? Tim lo atau apa? Band. Progresif. Oh progresif. Ya, nama bandnya. Tapi vokalisnya yang nge-up, yang lainnya enggak. Oh, ada gitu. Dulu Singkat band cerita. dinas. Ya, dulu band Jadi dinas. jalan di rumah. Jalan di rumah. Nyesal dari situ kan. Nah, terus kemudian setelah ayah meninggal, saya kerja di luar kota selama 2 tahun. Sekarang usia berapa? Aduh. Nggak apa-apa. 22. Oh masih muda aku sudah. Mana berarti ngahina aing. Ya. 22 masih muda. Ya. Hebat. Terus saya kuliah di sini kebetulan setelah di sini sama siapa berarti? Gimana? Di sini sama siapa? Sama ibu. Tinggal ibu udah tinggal di sini. Ibu tinggal di sini, nenek sama adik. Nah, bareng ngumpul. yang jadi pertanyaan adalah apa tuh? selepas ditinggal ayah kan meskipun kuliah di sini beasiswa ya,
Tapi saya kuliah sambil kerja, Pak. Oh ya. Nah, makanya. Cuma yang jadi pengen dapat solusi itu, meskipun saya udah beberapa kali kerja ya Tat, udah beberapa kali kerja, tetap ada rasa kayak takut gagal gitu, terutama ke ibu, karena dulu saya nggak deket sama ibu, jadi acuh. Acuh gitu. Ya, jadi intinya gimana cara ngatasinnya, meskipun saya udah tahu dunia kerja itu kayak gimana, kuliah itu kayak gimana, tapi tetap aja takut gagal, terutama takut nggak bisa ngebahagiain ibu, karena satu-satunya harapan saya bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tadi pertanyaannya gimana ya Nisa? Paham. Saya gini, Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan dalam ala takhafu wa la tahzan. Jangan pernah kamu takut akan masa depanmu dan jangan kamu bersedih hati dengan masa lalu kamu. Jadi ini yang kita akan ambil hikmah. Ala takhafu wa, jadi kan ayat di depannya gini. Innaladina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyakum dan seterusnya. Nah, alla takhafu wa la tahzanu. Kamu enggak usah takut dengan masa depan yang ada di hadapan kamu karena semuanya sudah ditetapkan oleh kamu. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Bekerjalah kamu, berikhtiarlah kamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya di dunia ini. Tapi beribadahlah kamu seolah-olah itu adalah ibadah kamu yang terakhir kali." Maka kita diajak untuk dunia ini itu super optimis, dan kita harus senantiasa positive thinking. Maka di ayat yang lain ala tahinu ala tahzan, jangan kamu berputus asa dan jangan kamu bersedih hati. Jadi untuk perjuangan di masa depan itu memang lihat Quran surat Al-Hasr ayat 18, posisi sebelah kanan paling atas. Sigana, itu apa sih lagi ya? Astagfirullahaladzim, bisa salah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kata kiai saya ini ayatnya bagus. Kenapa? Karena di satu ayat ada dua ajakan takwa. Jadi dikunci gitu. Masa depan itu dikunci peran. Jadi kita diajak berencana untuk masa depan dengan planning yang jelas. Mohon maaf ya. Papa itu dari SMP, Papa itu udah merencanakan harus masuk Unpad. Dari SMP. Itu udah aku bikin planning bahwa SMP. Jadi kuliah saya harus nanti di Unpad. Itu udah saya planning dari SMP. Nah, maksud Papa gitu. Ketika kita punya tujuan, kita tahu akhirnya rute kita mau kemana. Contoh ketika teman-teman udah menentukan, saya mau ke satu titik. Misalkan dari sini saya mau ke Asia Plaza. Misalkan, mohon maaf. Dari sini mau ke Asia Plaza. Maka ketika titik tujuan itu udah ditentukan, maka berikutnya itu akan keluar rute. Kalaupun kita itu belok, kita tetap tahu kita tuh harus balik lagi karena kita punya tujuan yang harus dicapai. Maka saya hanya akan bersamai dan membersamai siapa saja yang mau sama ketujuan itu. Paham ya? Nah, maksud Papa, mumpung teman-teman masih kuliah, itu biasanya ada yang namanya matriks. Kalau ada whiteboard, ada matriks skala prioritas. Mana yang penting, mana yang mendesak, mana yang penting, mana yang tidak mendesak, mana yang tidak mendesak tapi penting, mana yang tahu nggak kayak gitu? Penting dan tidak penting, mendesak dan tidak mendesak, yang kayak gitu. Itu dibikin prioritasnya sama. Kayak misalkan mohon maaf ya. Mobile Legend itu letaknya di mana? Penting mendesak atau penting tidak mendesak. Nah, buat Papa itu sebetulnya tidak penting dan tidak mendesak. Ya sekali-kali aja tidak penting dan tidak mendesak. Tapi kalau baca Quran itu penting dan mendesak. Kalau yang lain-lainnya kayak misalkan saya mau bisnis ke kantor, itu apa urusan itu saya skalain. Dan setiap hari kita itu kan kita punya satu hari 24 jam. 24 jam dalam seminggu itu berarti ada sekitar 24 dikali 7, 7, 4, 8, 2, 7, 14, 15, 16, 168 jam dalam satu minggu. Maka kita itu sebetulnya bisa planning. Yang keren kalau anak band pernah ke studio dan waktunya di booking nggak? Pernah nge-booking di studio kan? Itu saya tuh ngikut gini, karena saya anak band juga. Tapi saya bandnya NoFX, Pang. Saya tuh malah inget gini, Allah itu kayak udah nge-booking waktu saya. Pokoknya kamu itu udah di-booking waktu satu hari 5 kali. Waktunya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu udah di-booking, gak boleh diganggu-gugat. Saya waktu dulu
Gak apa-apa ya, cerita dikit ya. Waktu kuliah itu saya pernah nanya ke dosen saya, Pak, saya izin mau sholat. Gak boleh, kata dosennya, kamu tunggu sampai beres dulu. Ini kuliah bentar lagi beres. Jadi tunggu azan beres, saya lanjut lagi kuliahnya. Jadi tapi saya nggak boleh keluar buat sholat. Terus saya kan orangnya iseng intelek tapi, Pak, saya mau izin ke toilet, mau buang air besar. Oh ya boleh. Nah saya balik lagi, Pak, kenapa? Saya boker boleh, saya sholat nggak boleh. Sejak kapan derajat boker lebih tinggi dari sholat? Alhamdulillah nilai saya Jadi jangan pernah nyium masalah gitu. Ya ikuti aja aturan. Nah maksud saya, bikinlah skala prioritas dan perencanaan dalam kehidupan kita sehingga kita tahu mau kemana kehidupan ini, mau targetnya mau apa. Lulus di STMIK ini harus ditentuin sama teman-teman. Kapan mau lulus? Target aja. Kapan mau lulus? Kapan mau nikah? Itu bikin target planning. Nikah itu saya bikin target planning. Nikah saya di antara kakak-kakak saya itu saya yang paling muda, usia 2-3 tahun saya udah nikah. Nah itu saya bikin planning dulu. Pokoknya saya mau menikah ini di sini. Saya mau ini. Pokoknya bikin gitu seru-seru banget. Itu yang bikin kita akhirnya bisa menghancurkan ketakutan tentang masa depan. Kalau betul kita takut tentang masa depan, rencanakan dong supaya kemudian masa depan kita nggak hancur-hancuran. Maka rencanakan dari sekarang dan mulai tegas sama sekarang. Ada yang tahu Rayum Laude nggak? Yang nyanyi Komang. Itu Rayum Laude itu pernah bilang bahwa ternyata akhirnya saya ngerti kalau masa muda itu pilih segala sesuatu yang ya. Assalamualaikum. Oh lagi ngumpul. Akang, ini saya minta salam buat teman-teman Akang. Tuh ngefans sama Kang Rizal Armada katanya. Nih, salam buat teman-teman, minta doanya ya kan. Bismillah, semoga semua yang hadir insyaallah Bunda empat panggil datang Allah, datang ke makamnya Rasulullah. Doa Allah bisa tawaf tapi nggak sendiri. Sama pasangannya ya. Iya katanya lagi umroh kayak tadi. Oh, ayo biar baterai. Rencanain kehidupan kita. Maka kalau direncanakan lebih jelas kita mau kemana. Ada teman yang suka pengen ngajak kita main. Saya tuh bikin prioritas aja. Karena nggak semua teman kita tuh peduli sama masa depan kita loh. Ingat itu. Jadi akhirnya ya kitanya harus tegas sama kita. Yang bisa memotivasi diri kita siapa? Diri kita sendiri. Kita tuh nggak suka dikasarin, ditegesin sama orang. Maka kita yang kasar dan tegas sama diri kita sendiri. Saya pernah bilang sama preman Cicadas, kalau mau berhenti mabok itu kamu nggak bisa disuruh sama saya. Berhenti sendiri aja, kamu yang tegas sama diri kamu sendiri. Alhamdulillah berhenti. Dia tegas sama diri sendiri. Saya nggak boleh lagi, saya pengen saya nggak. Akhirnya bisa berubah. Nah selebihnya ya sama ke kita juga kayak gitu, nggak usah takut. Yang berikutnya, kalau benar pengen bahagiain orang tua kita, orang tua itu kebahagiaan kita itu sederhana, yaitu kita bahagia. Udah gitu. Bahagia kita sekarang adalah tadi, kan dulu orang tua kita itu pura-pura sehat supaya kita bisa sekolah atau kuliah. Kita itu kebalikannya, pura-pura sakit supaya kita nggak mau sekolah dan nggak mau kuliah. Nah sekarang latihan. Kita pura-pura baik-baik aja meskipun sebenarnya lagi banyak pikiran banget ya. Karena saking pengen menenangkan orang. Itu kadang ada pengorbanan di titik itu nanti ke depannya. Tapi saya nitip doa ala taqwa wa tazanu wa absiru bil jannah. Berbahagialah apa yang sedang diperjuangkan oleh hari ini. Dengan di jalan ini Allah akan berikan banyak kebaikan buat dunia dan akhirat. Amin. Allahu a'lam bishawab. Cayo semangat. Dua-dua berarti 2 tahun lagi ya nikah insyaallah. Amin. Amin. Kunci si komat teh nikah kadang kita teh susah sholat, susah ibadah. Kalau pengen isi komah ya nikah gitu. Ada yang bangunin nanti. Seneng kan? Skripsi ditemenin suami. Ayang aku yang ngetikin aja, kamu istirahat.
Eta mah skripsi teu beres budakan heuteun. Ya nggak apa-apa. Kalau walau misalnya. Terakhir ya? Atau cukup? Mungkin terakhir satu lagi Pak. Cuman sebelum ini Pak, masih juga buat teman-teman ya, bagi yang belum sempat mengeluarkan impak terbaiknya gitu, silahkan nanti ada tim yang mengkoordinirnya gitu. Untuk selanjutnya dari Ahwat silahkan untuk angkat tangan. Oke, buat Teteh pancat tangan ya kan. Mana? Oh itu Teteh. Siapa namanya? Mic-nya udah ada? Oke. Oh ini, aduh. Dikira yang itu yang ini. Siap-siap ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela. Kebetulan saya mahasiswa STEMIK DCI, jurusan Teknik Informatika semester akhir. Oh, sama berarti sama. Beda. Oh, atau kayak dia. Semester 1 ini semester akhir. Oh bedanya berarti. Tapi Teteh usia berapa? 22. Oh seumuran. Mungkin saya juga pertanyaannya keluar dari konteks tema ke kampus. Oke. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pandangan Islam tentang wanita yang aktif dalam dunia karir terutama dalam karir. terutama dalam pekerjaan yang melibatkan interaksi dengan pria di lingkungan profesinya. Terus untuk pertanyaan kedua, Mohon maaf Teh, satu saja ya. Tentang apa emang? tentang pertanyaan, saya kan dari kecil itu udah suka berbisnis ya. Terus Oh bisnis woman. ya, terus di satu ketika saya sudah kuliah, saya mulai berbisnis di dunia berdagang mukena gitu ta. Saya pernah ketipu. Lucu kamu. Bukan gitu tak. Terus pertanyaan. Berbisnis mukena gitu, saya pernah ketipu lumayan besar gitu ta. Gitu tak. Gimana? Rugi besar gitu ta. Rugi besar. Ya, jadi rugi besar. Setelah kejadian itu, saya belum berani lagi untuk memulai usaha itu karena rasa takut Takut rugi lagi. takut gitu. Gimana caranya kita bisa bangun lagi dari rasa ketakutan itu? Oh, budak lagi ya. Mungkin Siap. sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anu tah hijina naon? Oh, wanita karir. Bolehkah wanita itu bekerja? Boleh. Siksa itu. Boleh, wae. Boleh. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Menghindari batasan-batasan mauan, salah satu bersentuhan dengan lawan jenis, tak boleh. Lalu kemudian salah satunya bagi yang sudah menikah itu tetap memperhatikan kewajibannya sebagai seorang istri. Baiknya, mohon maaf ya, ini bukan membatasi. Baiknya, saya kalau ke istri saya nggak ke yang lain, saya ke istri saya. Suatu saat istri saya itu punya bisnis, karena bisnisnya maju, saya berhenti. Iya serius, dia dulu bisnis saffron, karena saffronnya maju ya saya berhenti. Karena saya tahu penyakitnya. Kalau dia belum bisa tuntas di satu poin, tapi kalau sekarang kan udah tuntas gitu, makanya dia bikin usaha. Nah kalau belum tuntas di satu poin bisa bahaya. Kenapa? 93% perceraian yang ada di Indonesia itu more than 70%, lebih dari 70%-nya itu gugatan cerai dari kondisi wanita yang mapan. Artinya terkadang
wanita yang berpenghasilan itu punya, seolah-olah mereka punya power sehingga bisa merendahkan suami. Makanya kenapa profil wanita terbaik sepanjang masa itu ada 4. Salah satunya ada Khadijah radhiyallahu anha sebagai profil bisnis womanpreneur, wanita yang berbisnis tapi sukses dengan bisnisnya, namun juga sukses dalam rumah tangganya. Itu yang profil yang luar biasa di titik itu loh. Jadi seorang wanita yang mau berkarir ya silakan, tapi ya tadi ingat batasan-batasannya dan juga ada salah ketentuan yang lain yang bilang. Kemudian yang kedua, ini saya sih dari guru saya sampaikan aja. Kemudian yang kedua itu bab tentang kalau istri itu baiknya ya di rumah. Sebaik-baiknya wanita itu ya di rumah. Makanya istri itu saya buat sibuk karena dia sebagai guru di rumah kan. Wanita itu sebagai madrasatul. Jadi guru pertama bagi anak itu di rumah. Makanya saya bikin planning tentang rumah tangga saya sebagai kepala keluarga, istri saya sebagai istri, ya istri saya sebagai guru di rumah. Maka saya bikin planning terhadap 4 anak saya. Alhamdulillah 4 anak saya. Itu saya profiling. Jadi anak yang pertama Kansa, anak yang kedua Hasna, yang ketiga Azam, yang keempat Musa, itu sama aku di planning. Yang anak yang pertama pendidikannya harus begini, evaluasinya. Jadi kita punya rapor sendiri. Sekolah bikin rapor, ya saya bikin rapor sendiri. Dan itu yang saya kasihkan ke istri saya supaya dia tuntas. Jadi dia udah cukup sibuk. Makanya, tapi saya membuka akses dia untuk belajar upgrading skill dia. Boleh. Sekarang dia lanjut lagi S2 psikologi kan. Dia lanjut S2 psikologi di International University. Saya juga lanjut kuliah lagi S1 di psikologi juga. Jadi saya senang belajar, istri saya juga senang belajar. Dia mau upgrading boleh, dia mau ikut hipnoterapi, dia mau mau ikutan apa itu boleh. Karena saya senang istri yang sibuk juga. Jadi suka lihat akhwat sibuk dan bermanfaat, keren. Makanya Tuhan tadi satu, kalau kamu seorang pembisnis, kamu punya penghasilan lebih besar nanti daripada suami kamu, tolong jangan rendahkan suami kamu. Maka harus dibersamai suami. Dan kalau mau berbisnis ya seriuslah dalam berbisnis. Ya silakan jadi profit. Jadi nggak semua wanita kan jago bisnis ya. Ada yang memang udah berusaha ke bisnis, rugi deh. Atau yang nggak bakat aja bang ya. Dagang di TikTok live itu yang nggak bakatnya cuma ini ada produk keren. Kalau mau cek ini ya. Nggak yang oke kakak silakan dicek aja kakak, ini ada yang kelas nomor ininya silakan dicek di kategorinya kakak, dipilih aja beda akun beda harga. Oke kakak, selamat datang Kang Asep, selamat terima kasih mawarnya. Gimana Kang Asep? Oke Kang Asep silakan langsung dicek aja Kang Asep, dicek. 2 jam ya. Karena saya punya perusahaan digital marketing jadi tahu ya perusahaan orang-orang yang kerja live, karena kan saya ngebayar orang buat live itu dibayar berapa jam tak bayar berapa. Dia ngebaca terus dikalikan kurang karena emang wanita itu sehari 20.000 kata. Laki-laki mah sedikit ngomongnya. Bon kemana? Dia. Rek naon? Maai. Kalau laki kan, ke wanita makan enggak? Desti. Ya kok udah lama banget gak ketemu, udah lama banget. Kabeh diomongkeun. Lah gimana loba omong di atas jam 12 penting. Eta mah cak-cak ge diomongkeun. Dajal, gigibahan dajal. Obrolan jam 12 penting geus preman ge curik jam sakitu mah. Atuh preman ge ditinggal eceng mah curik. Aing teh bogoh kasih Dewi. Atau au pacar. Itu sih ya. Gitu obrolan gitu. Saya kira gitu ya untuk wanita ya, semangat. Kalau teteh mau semangat lagi usaha ya tinggal koreksi atau evaluasi. Kemarin bisnisnya yang bermasalah apa? Jadi saya kasih tahu ya. Tapi ini tantangan buat kita semua. Nanti kata Nabi suatu saat kamu akan menimpa satu zaman di mana mohon maaf 1 tahun itu terasa seperti 1 bulan. 1 bulan itu terasa seperti 1 minggu. 1 minggu itu terasa seperti 1 hari. Itu waktu itu sangat berjalan dengan cepat. Kalau kamu udah ada di titik itu, kamu akan mendapati suatu saat di momen itu, maka kamu akan mendapati banyak pemimpin yang zalim sama masyarakat. Kemudian yang kedua, kamu akan mendapati banyaknya pengkhianatan terjadi di mana-mana. Yang ketiga, banyak terjadi penipuan. Jadi ya
memang itu sudah jadi fase kehidupan. Maka teteh, kehati-hatiannya teteh ya harus dijaga. Kalau teteh bisa menjaga diri teteh dengan bisnis teteh, ya silakan dipelajari lagi modul-modul bisnis. Bisnis mukena misalnya, ya silakan pelajari bisnis online. Karena ya, teman saya yang di Tasik ini omsetnya sebulan udah di titik 4 miliar. Sebulan dagang di TikTok, Shopee. Itu dia dagang usaha bisnis baju anak. Keren banget itu. Terus ada yang di Bandung itu sebulan udah omset 1, sekian miliar dari dagang online. Dia memang rezeki itu udah ditetapkan oleh Allah. Ya kalau mau ikhtiar ya silakan. Tapi jangan pernah menghinakan diri kita untuk mendapatkan harta yang haram dengan cara yang haram. Dan kamu susah kuliah, gak usah melakukan sesuatu yang haram. Tetap usaha, ikhtiar, bersabar, atau mau ikhtiar menjadi sesuatu cuma Allah SWT. Bismillah ya deh. Nanti kalau butuh konsultasi bisnis, insya Allah ada teman-teman dari daftarin yang bisa konsul. Soalnya gitu ya mungkin ya. Udah tunduk ya. Masa sih? Ini tuh banyak orang tapi kita tuh nggak panas sih. Apa cuma aku yang ngerasa nggak panas? Ini ada orang ke pingguin. Ya teman-teman itu aja. Saya kira mudah-mudahan ada bermanfaat buat kita. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Setiap yang punya hajat semoga Allah kabulkan. Amin. Pokok sekali teman-teman sekali. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi al-fatihah. Insyaallah terima kasih buat teman-teman dari Stick Me dan oh ya Stick Me. Terima kasih buat Pak dosen, terima kasih buat LBK kampus dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi, siswa-siswi yang sudah datang dari sini. Semoga Allah berikan pahala yang berlipat buat kita. Pulangnya hati-hati, kabarin kalau udah pulang via DM. Barakallah. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu. Saya di sini. Semuanya tetap di lokasi. Nanti di fotonya dari sini bisa. Jadi ya. Pak, mohon maaf.